Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Emir Salah dari Resurrection Media Nusantara beserta William Lins dari Metapreneurs. Will, how are you? Halo, apa kabar? Ini saya lagi berada di pinggir pantai, Sedap, enak banget loh. Enak. pinggir pantai background maksudnya. Oke, Will, semakin banyak ya Will ya CEO yang kita udah omongin. Sekarang kalau gua Setengah bro, gimana? sudah setengah bro, Sudah setengah ya, sudah setengah. sudah setengah. Oke. Sekarang kalau gua nggak salah, waktunya kita ngomongin CEO kuda. Betul nggak Will? Betul, betul. Sio nomor 7 udah. CEO nomor 7 adalah kuda. Oke. Hmm. Tapi yang penting asal kita dari 12 sio itu oke ya Will ya. Jangan yang ke sio Oh 15. iya, kalau sionya masih dalam 12 berarti aman. Aman. Kalau sionya udah tahu-tahu masuk ke yang 13, 14, kepiting lah, Scorpio lah, oh udah silaka Kupu-kupu. punya lah. Kupu-kupu. Hah? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Aduh, kupu-kupu. Apalagi kalau 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 ngelihat sio ya, Hah? ngelihat elemen, Oke. terutama kalau elemennya api, itu kita harus lihat benar. Apakah orangnya itu lahirnya di siang hari atau di malam hari? Karena pengaruh banget bagi kehidupan. Nah, gimana kalau itu api dan juga sionya kupu-kupu? Dilahirkan Nice. malam. Oke. Kalau gua lihat, gua nggak tahu ya implementasinya di Chinese Metaphysics ya Will ya. Tapi kalau gua ngelihat kuda gitu kan, kuda itu kan bisa pekerja dalam arti dia apa? Dia narik sesuatu atau dia jadi bagian dari andong, dokar gitu ya. Hmm. Tapi dia juga sebagai bisa jadi kayak binatang pertunjukan ya. Jadi kapus, wah bagus nih kayak ada kan pertandingan kuda yang lompat-lompat atau ada kuda sirkus gitu kan. Tapi overall gue ngelihat kuda itu, jujur gue takut sama kuda gue. Karena gede. Kuda poni kan kecil, bro. Iya, adik gue yang cewek, dia Iya, jago tuh lu. jago, Kudanya ya. jago, Gue lihat di Instagram, ih keren. jago, jago. Gue pernah coba nge-shoot dia video gitu kan. Jadi gue di atas mobil, dia lari gitu, naik kuda. Itu 80 km per jam loh bro, kenceng kan? Wah, kayaknya gue takut ya. Iya, takut bro, takut, Kenceng ya ternyata ya. kenceng bro, bukan mainan. Di mobil sih 80 ya, kita masih gini. Naik kuda, aduh, kayaknya deg-degan Iya, juga. kenceng gitu. Kalau di Bandung, kita ada satu daerah namanya Cisangkuy. Itu waktu kecil kita biasa naik kuda. Nah, itu nggak usah ngomongin 80 km per jam. Waktu gue masih kecil, kudanya lari sedikit aja gue udah keringet dingin, bro. Jadi nggak usah 80 km itu. Ngeri bro, ngeri. Ya gitu bro. Jadi secara umum gua ngelihatnya kan kuda itu kan adalah binatang yang pekerja ya bro ya. Maksudnya dia ya gua gua nggak pernah ngeliat ada seekor kuda santai-santai gitu loh. Nah, Gue suka banget sama penjabaran lu mengenai sio kuda. ya Sekalian kita jadi bilang, lu tadi bilang kuda itu berbagai macam. Sebenarnya semua sio juga berbagai macam. ya Macan pun ada macan ompong kan. Jadi uh, sekarang salah satu tugas kita, kenapa saya mau juga membuat video seperti gini, itu kan kita sekaligus mengedukasi bahwa betul. sio itu cara memakai Chinese Metaphysics itu bukan kayak orang-orang zaman dulu. Kita ngeliat satu sio, oh kamu sio kuda. Pas udah gitu kita bisa ngomong lagi, sio kuda, peruntungannya apa, asmaranya apa, bener nggak? Ya, Kesehatannya apa, rezekinya apa? Itu bohong. Itu bukan kayak gitu. Karena begitu kita ngomongin suatu sio tertentu, kita bukan melihat mengenai sifat dari atribut binatang. Seperti yang oh lu bilang tadi, bro. Itu bener banget.
kuda itu bisa jadi gini, 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 tapi memang pemakaiannya berbeda. Siong itu sebenarnya digunakan sebagai pengelompokan berbagai macam elemen. Jadi Chinese metafisik itu kita membagi alam semesta menjadi 5 elemen. Ada yang namanya kayu, api, tanah, logam, dan air. Pengelompokan elemen-elemen tertentu menjadi yang namanya siong. Kayak lu main, bro, kan lu sendiri yang ngajarin ke gua. Chord. Kunci G, short chordnya apa aja? Kan ada ini. Jadi kunci G. Kunci F jadinya apa lagi? Ya. Oke. Nah, itu namanya sio. Kunci G, sio anjing misalnya. Kunci F, sio babi gitu. Nah, jadi setiap sio bisa jadi apa aja? Bisa. Mau jadi presiden pun segala sio bisa. Orang kaya segala sio juga bisa. Tergantung dari memang lu pengennya jadi apa. Oke. Nah, jadi itu sangat bagus sekali, kok sangat bagus sekali. Nah, karena ini mengenai elemen, kenapa kuda dipakai? Nah, ini yang penting. Kuda itu kan nggak bisa diem. Intinya seperti gitu. Banyak mengeluarkan tenaga. Dia senang lari. Ya. Itu yang diambil. Jadi, kuda itu merupakan representasi dari elemen api. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang chord G gitu ya. Sekarang kita bilang chordnya kuda. Kuda itu isinya apa? Isinya api ya? Gitu, Bel? Ada beberapa, tapi yang utamanya itu adalah api. Utamanya adalah api. Oke. Utamanya adalah api. Begitu. Makanya kita kalau misalnya ngelihat, kok seperti gitu sih? Ya, karena kuda itu elemennya api. Makanya dipakai melambangkan untuk sesuatu yang memang api kan gitu ya. Panas, bergerak gitu. Intinya seperti kayak gitu. Jadi bukan sifat dari kudanya misalnya sama makan rumput gitu, bukan. Lari enggak juga. Kalau elemennya kita tahu kan elemen tanah itu biasanya cuma cenderung untuk diam. Ya. Nah, begitu misalnya elemennya tanah, walaupun ada kuda juga tetap aja dia senangnya diam. Jadi kuda diam. Kan nggak begitu juga. Ada sesuatu yang harus bergerak gitu aja. Tapi gue jadi senang. Karena lagi ngupload ini video ya bro ke YouTube, gue jadi ngelihat bahwa memang ada beberapa orang-orang yang memang seneng untuk ngasih tahu nih kalau keuntungan tahun tertentu kayak gimana. Dan kebanyakan mereka kalau ngomongin SEO, mereka bilang satu SEO ini bisa langsung ketahuan nih asparanya apa, kerjaannya apa. Itu nggak kayak gitu. Jangan sampai terpengaruh karena sayang, walaupun misalnya kita tahu nih, SEO kuda nih seperti gini, kita harus lihat lagi elemen kitanya pertama apa. Titik vokal poin atau fokus poin yang harus dilihat. Karena kita itu semuanya mainnya data, sebenarnya basisnya data. Makanya Chinese metafisik itu adalah sesuatu yang bukannya mistis, tapi sesuatu yang dapat dibuktikan dan ditanggungjawabkan. Nah, apalagi banyak sekali yang sekarang ngomongnya pakai kartu tarot. Saya tidak mengecilkan bahwa tarot itu nggak benar, tapi pemakaiannya nggak benar. Saya punya beberapa guru tarot yang saya kagumi dan saya kagum dan angkat jempol kepada kepiawaiannya. Wow, benar. Dan beliau juga mengajarkan tarot itu digunakan untuk menerjemahkan situasi tertentu. Apa yang sedang dihadapi, apa kemungkinan. Kenapa? Kan kartu gitu kan. Kartu itu kan misalnya ada gambar orang ketawa, itu menggambarkan situasi apa gitu Will sebenarnya. Betul. Saya belajar tarot lumayan dalam. Cuman belajar aja. Secara knowledge mungkin oke. Secara praktek saya enggak. Saya kurang jago. Tapi secara teori, begini. Dan kalau belajar sampai dalam, itu mencengangkan. Sangat mencengangkan. Tarot itu luar biasa. Dari gambarnya aja, itu banyak sekali simbol-simbol yang artinya itu dari mana.
letaknya di kiri, di kanan, atas, tengah, bawah, aduh itu semua artinya udah beda. Jadi sangat sangat wow. Nah, yang ada adalah karena tarot itu biasanya dibuat untuk melakukan pembacaan secara personal. Jadi ketika dibilang, oke, saya mau melakukan pembacaan mengenai sio, misalnya kuda, di tahun 2002, seperti apa, dan buka tarot, itu nggak bisa dipakai karena berapa banyak yang ada sio kuda di dunia ini. Itu kan nggak tertuju, jadi udah melebar. Nah, kalau orang begitu saja percaya, waduh, yang ditakutkan adalah itu kan banyak main sugesti ya. Kenapa yang dibilang seperti kayak ramal gitu, kadang-kadang untuk beberapa agama dibilang nggak boleh, karena sugestinya kuat. Kalau memang mindsetnya nggak kuat, ketika dibilang misalnya, tahun depan lu bakal sakit. Sakit terkejut. Sakit bener. Sedangkan kalau lu tahu sendiri kan, begitu lu ngomongin, lu itu agak kurang bagus kesehatannya tahun ini. Gue bilang, lu jaga makan, tidur benerin, olahraga. Sesakit-sakitnya, pilek-pilek aja deh. Sakit pun sama kita bisa dilihat kadarnya seperti gimana. Tapi kalau orang udah cenderung mengatakan bahwa, oh my God, gue sakit gini, itu bisa makin parah, karena ininya udah kalah. Yeah. Everything is about mindset, right? Everything is about mindset. Nah, kebetulan juga karena kita kenapa sekarang ngomongin seperti gini, kita kan maksudnya untuk mengajarkan, mengedukasi, dan juga memberikan jawaban ke orang-orang bagaimana sebenarnya pemakaian astrologi atau metafisik secara benar dan baik. Ini balik lagi ke kuda, bro. Tahun 2021, kuda itu kebanyakan kehidupannya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, kalau Anda ada kuda, antara di tahun, di bulan, di hari, ataupun di jam, apakah tahun kemarin Anda sudah banyak membantu masalah orang lain? Karena ada hubungannya sama tahun sekarang. Kita kan udah ngomong, apa yang dikerjakan sama tahun kemarin akan berefek pada tahun sekarang. Kalau tahun kemarin kita anggap, berarti kita mulai startnya dari nolnya dari sekarang. Sekarang kita harus beresin sehingga jalur yang kita ambil sesuai dengan jalur energi yang kita harus hadapi. Kalau tahun ini kita mulai, berarti tahun depan kita udah mulai bisa naik. Kehidupan itu bisa mulai mengikuti. Kalau nggak pernah ngikutin, banyak sekali orang yang sampai akhir hayatnya menyesali kan. Gue itu sebenarnya hidup buat apa sih? Karena kita kalau ngeliat lagi hidup buat apa ya, orang lahir, besar, masuk sekolah, kuliah, kerja, punya anak, ngulang seperti gitu. Tapi banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan kalau kita bukan hanya hidup seperti robot kalau kayak gitu. Nilai pertemanan, nilai bagaimana kita merasa dapat meninggalkan sesuatu kepada teman-teman kita, sanak saudara kita, ketika kita sudah nggak ada, masih ada memori yang ada, banyak sekali kan. Bagaimana kita bisa membantu orang. Nah, jadi karena memang kita ngebahas kuda, dan tahun kemarin memang kuda itu banyak sekali tugasnya untuk membantu teman-teman sekitar atau di tempat kerjaan ataupun misalnya di keluarga sendiri dan lain sebagainya. Kalau dipakai, ayo, menurut lu gimana bro? Kalau dipakai tahun kemarin untuk membereskan masalah orang lain, tahun ini harusnya gimana? Dia akan dipercaya bahwa dia jagoan memberikan solusi buat orang lain. Benar nggak? Itu sebenarnya kita kalau ngomong udah masuk logika ya. Itu memang yang terjadi. Kalau kita dikasih kesempatan untuk membantu orang lain dan kita ngomongnya nggak ada duitan, aduh ngapain gue harus bantu orang lain, tahun ini kita di posisinya bawah. Tapi kalau kita membantu orang lain, itu yang seperti lu tadi bilang, kita dianggap kredibel. Kita dianggap, wah kalau ada masalah kayak gini boleh deh diskusi sama itu Emir. Kenapa? Emir enak diajak ngomongnya. Lu punya status tertentu. Makanya tahun ini kalau lu kerja di perusahaan,
ada kemungkinan lu dipandang nih. Kalau ternyata memang ada kesempatan untuk naik pangkat, bisa jadi lu yang naik pangkat. Karena proven tahun lalunya bisa membantu. Betul. Ya. Kalau tahun ini nggak ada kesempatan untuk naik pangkat, bisa juga mungkin lagi nyari di luar. Karena bisa jadi di luar ada kesempatan yang lebih baik, diambil, pas lagi interview, kamu bisa menjabarkan tugas dan deskripsi yang baik. Karena udah ngalamin. Ya. Beda kan? Ya. Lu mau naik pangkat, ditanya di situ kemarin ngapain aja? Oh, saya mengerjakan gini, 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 gini. Yang biasanya ditanya sama orang, karena kebetulan saya dulu kerja ya. Saya Oke. dari supervisor sampai national sales manager cuma 5 tahun. Jadi Wow. lumayan cepat, setengah mati. Iya. Yang mereka tanya ketika ada promosi dan segala, mereka itu pengen tahu responsibility apa yang kita ambil. Tanggung jawab apa yang kita bisa ambil dan penuhi. Itu yang mereka pengen. Jadi begitu ditanya nih, lu bisa apa? Ceritalah. Ada masalah di sini, ini yang saya selesaikan, hasilnya seperti begini. Bukan, oh saya waktu dulu jadi gini, saya ke customer, visit customer, terus ini nggak peduli, semua juga ngerjainnya hal yang sama. Ya. 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 Pada saat ada trouble, solusi apa yang lo hadirkan gitu kan? Solusi apa yang Betul. Dan selain solusi, seberapa besar lu berani ngambil tanggung jawab? Ya. Suka nggak suka ya. Walaupun misalnya tanggung jawab itu lu pakai dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, itu masih ada beberapa level lagi. Karena apakah memang ketika mengambil tanggung jawab itu keadaannya lagi mepet, sehingga kamu harus ya udah gua ambil tanggung jawab tapi ini kerjain. Walaupun misalnya itu hasilnya negatif, tapi mungkin mengurangi negatifnya nggak terlalu bawah. Itu kan masih banyak sekali faktor. Yang penting berani dulu. Kalau nggak dicoba, udah pasti jatuh. Tapi kalau dicoba, kalau misalnya tetap terus jatuh, kan jatuhnya masih bisa ditahan gitu. Ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak tahun kemarin kita udah melakukan misalnya banyak sekali menyelesaikan masalah, selain kita makin dipercaya segala macam, kita juga mempunyai kekuasaan. Karena orang mikir, oh iya, topik ini, masalah ini dikuasai benar oleh dia. Ya. Itu sangat menyenangkan. Karena itu tergantung ya, adanya kudanya di tahun, bulan, hari, ataupun jam. Ya. Kalau misalnya ini ada di tahun, Anda banyak membantu mungkin teman-teman Anda. Network ya. Network. Jadi kemungkinan besar di kalangan teman-teman Anda statusnya naik. Oke. Nah, yang harus juga dipahami, ini belum pernah dibahas sebelumnya nih. Apa lo? Nah, belum pernah dibahas. Belum pernah ada yang ngomong kayak gini. Walaupun kalau belajar Chinese metafisik kita semua udah tahu kayak gini. Kalau di tahun, bisa jadi bukan kita yang mengalami, tapi kita mempunyai teman di sekeliling kita yang seperti gitu. Jadi mungkin Anda sekarang mempunyai seorang teman yang tahu-tahu kayaknya disegani, karena tahun kemarin kita punya masalah, kita ngomong ke dia, dibantu penyelesaiannya. Sehingga bukan kita, mungkin kerabat kita, teman kita, dari lingkungan kita. Makanya kalau misalnya kita ngomongin dari SEO dari tahun, dan kita takut karena tahun itu katanya jelek, kemungkinan besar yang jelek bukan kita. Mungkin juga orang di sekeliling kita. Oh. Jadi sangat besar perbedaannya. Ya. Betul kan? Betul. Bisa secara internal atau eksternal kita ya, Will? Ya, Will? Eksternal, ya. Itu tahun, hanya tahun. Makin ke dalam, makin internal semua. Oke. Jadi begitu kita bilang, tahun dilihat dari SEO tahunnya itu nggak bagus. Lu kesehatan lagi kurang.
Tapi kalau kita lihat internal lu, dari hari, dari jam, lu kuat. Kemungkinan besar bukan lu yang sakit. Tapi tahun itu lu akan mendengar banyak sekali yang sakit di sebelah lu. Teman-teman apa ya, network lo ya. Network lu. Mungkin kalau misalnya sampai tahunnya nggak bagus banget, tidak kondusif, Anda mungkin banyak mendengar bahwa, baru kemarin gua ngomong sama dia, lagi ngomongin ini, kok sekarang udah nggak ada. Bukan elunya, teman-teman sekeliling lu. Nah, itu harus dipahami, Makanya Chinese metafisik, pembacaan nasib, peruntungan, segalanya itu benar-benar harus sama yang kredibel. Kenapa? Kalau enggak, bacanya ngaco. Kalau bacanya ngaco, lu yang mikir ke kejauhan, apa yang sebenarnya lu harus bisa diambil malah nggak keambil. Itu saya. Nah, Well, kalau orang-orang mau nanya sama lo, bisa kontak di nomor di bawah ini kan, Well ya? Bisa, bro. Seperti gue udah bilang, biasa itu sesinya itu sekitar setengah jam, 1,5. Tapi khusus karena lo juga yang minta terus, jadi gue kasih 350.000 per orang. Jadi sangat-sangat wow lah, ekonomis banget. Rekan-rekan, banyak sekali yang kebantu. Rekan-rekan, itu sudah saya tayangkan nomornya di bawah ini. Kalau berminat, ingin tahu bagaimana di episode-episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana arah angin dari rekan-rekan, hubungin aja William langsung. Siapa tahu bisa membantu lah, at least memudahkan. Oh, gue harus begini. Kan ada kan kadang-kadang saat-saat yang kita juga bener-bener, gue nih harus ngapain sih sebenarnya? Gitu kan, Will ya? Tuh, betul banget. Oke, itu dari sisi tahun dia begitu. Dari sisi kalau dari sisi bulan ya, kalau tahun lalunya dia membantu dari sisi kerja, membantu masalah di sisi kerjaan. Lantas kalau di sisi tanggal atau itu bulan. Kalau bulan kan kerjaan ya, Will ya? Tuh, betul. Kalau di hari atau tanggal itu diri kita atau pasangan kita gitu ya, Will ya? Betul, diri atau pasangan kita. Nah, agak bedanya, kalau di keluarga, berarti kemungkinan besar apapun ada masalahnya bisa diselesaikan bersama-sama. Karena ada dua nih. Kalau di pasangan kita bahasanya juga beda lagi. Karena kan pasangan antara kita dengan pasangan kita kan, kalau gua misalnya sama istri gitu. Ya. Itu kan berarti bukan gua yang jadi decision making, bukan jadi solving problem. Kan nggak mungkin masalahnya timbul karena misalnya pasangan hidup kita terus yang gua salahkan, nggak mungkin juga. Betul. Jadi makanya tahun kemarin itu dilihat apakah menyelesaikan ada beberapa masalah yang dari dulu-dulu mungkin disimpan dalam hati, tidak ada keterbukaan. Tahun kemarin itu biasanya dipakai untuk lebih terbuka, untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Sehingga tahun sekarang akan timbul sudut pandang yang baru. Kita melihatnya sebagai, oh ternyata misalnya seorang istri melihat suaminya, oh memang dia adalah kakanda tercinta yang dulu saya sayangi dan cintai, ternyata saya nggak salah pilih karena dia benar-benar dapat menjadi nahkoda bagi keluarga ini. Woi, ceritanya kayak gitu deh. Harmonisasinya terbentuk kembali ya, Will ya? Terbentuk kembali seperti gitu. Nah, karena Shio Kuda itu juga, dalam Shio Kuda tahun ini ada yang disebutin general, bintang general, yang artinya berarti lu punya pangkat. Yang harusnya kalau lu punya pangkat berarti lu mempunyai kekuasaan. Gimana cara lu memakai kekuasaan ini? Apakah dengan nyuruh-nyuruh aja? Wah, tahu-tahu naik pangkat, nyuruh-nyuruh aja. Tahun depan kan berarti turun lagi. Tapi kalau kita tahu nih, tahun kemarin kita udah solving problem, kita bantu orang, sekarang dikasih pangkat jadi jenderal, kita membantu mendelegasikan, mengambil tanggung jawab, mendelegasi tanggung jawabnya pada masing-masing orang yang layak. Tahun depan pasti naik lagi. Lebih naik lagi dari sekarang. Nah, kalau ini di hari, karena ini tentang hubungan suami istri, ini harus hati-hati. Karena bisa jadi kecenderungan bahwa orang itu malah nyuruh-nyuruh terus.
nggak mau kalah. Wah, ini makanya bintang yang sama, sio yang sama di tempat tertentu hasilnya akan beda pembacaan. Unik sekali ya, Bro ya. Unik Sekali. Dan kalau misalnya kita seperti gitu, walaupun tahun kemarinnya kita jadi udah agak lebih harmonis, tahun sekarang jadi bete ngelihatnya. Makanya harus mengerti, betul kan? Karena lu jadi bete, karena lu jadi ada sifat nggak mau kalah. Karena lu tahun kemarin, bayangin nih, tahun kemarin lu ngomong apa aja kebanyakan benar. Dimanapun, tahun sekarang kalau lu ego nggak dijaga, lu jadi orang nyebelin. Karena lu ngomongnya apa? Percaya aja sama gua, tahun kemarin aja kok bener. Bener nggak? songong. Gitu. Songong, harus begini, songong. Kalau sekarang kalau di jam, nah di jam itu kan lebih artinya kita menjadi hubungan dengan seorang yang derajatnya lebih di bawah kita. Derajat di bawah ini bukan ngomongnya secara ekonomi ya. ya. Karena kan derajatnya udah pasti di bawah kita. Pegawai atau anak buah kan di bawah kita gitu. Oke. Secara umur kita lebih tua, dia lebih muda. Seperti kayak gitu. Atau bisa juga tentang pikiran kita, cara kita mempunyai mimpi dan lain-lain. Nah, tahun kemarin kita banyak sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang di bawah kita. Ya itulah, mau anak kita, mau misalnya ponakan, pokoknya yang di bawah kita itu. Oke. Bisa jadi tahun sekarang itu karena sama ya, mirip kayak misalnya yang kerja ya, membantu. Cuman kalau yang kerja di bagian bulan kan nggak diomongin aja bahwa kita membantu yang di bawah. Bisa jadi kita membantu atasan, membantu supplier, membantu segala. No. Kalau yang ini lebih fokus kepada yang lebih di bawah. Jadi kepada anak buah kita, grup kita gimana jadi pemimpin. Nah, cara pikir pun sekarang diperbaharui. Jadi tahun ini hati-hati jangan sombong, karena kebetulan bintang generalnya kan ada di pikiran. Berarti lebih cenderung, lebih cepat untuk orang itu berpikir bahwa gua yang benar. Jadi orang harus nurut sama gua. Nah, itu. Bahayanya di situ ya, Bel ya. Itu harus ada di situ ya. Betul. Jadi memang ini ya, kalau ngeliat lucu, makanya kita nggak bisa ngomong nih dengan tarot. Kita ngomong sio kuda tahun 2002. Sio kudanya ada di mana? Di jam, hari, bulan, tahun. Belum cuman ditaruh jam, hari, bulan, tahun. Kita harus lihat juga kudanya ada 5 macam. Kuda kayu, kuda api, kuda tanah, kuda logam, kuda air. Bel. Buat rekan-rekan sekalian juga silahkan tahu deh. Kebetulan gue kudanya di hari. Nah, lu kudanya di hari. Yeah. Tahun kemarin, lu udah menyelesaikan masalah. Mulai banyak banget masalah, pelan-pelan gue selesaikan. Nah, sekarang lu bakal ketemu dengan orang-orang yang, karena itu internalnya lu juga ya, bisa jadi sebenarnya pasangan hidup, bisa jadi dengan orang-orang yang dekat. Dekat, benar-benar dekat. Keluarga bisa jadi enggak kalau nggak dekat. Teman dekat yang kayak keluarga bisa jadi ikut masuk. Iya, benar. Betul kan? Benar banget. Nah, kalau lu sekarang ambil, jadi mereka kemarin minta tolong ke lu udah ngasih ini. Nah sekarang mereka jadinya lebih percaya sama lu. Nah lebih percaya ini, lu harus makin ngebuktiin bahwa sok kalau sama gua itu sistem gua seperti gini, kerja gua seperti gini. Dan mereka akan cenderung untuk mendengarkan apa yang lu rekomendasiin. Karena satu, lu punya bintang general, kemudian juga lu punya bintang, disebutnya itu kayak ada tongkat gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau surat penugasan itu dikirim pakai kayak, bukan tongkat, apa sih yang kayak kertas. Kalau nonton film kungfu kan suka digini. Ya. Lu itu dikasih itunya, tahun ini dikasih. Nah, dikasih ini kan berarti lu punya power.
punya power yang lebih. Nah, kalau lu dengan habis kemarin nyelesain banyak masalah, tahun ini lu gunain privilege. Itu gue jadi ingat itu yang sekarang lagi masuk di dalam itu tuh yang ngomong katanya miskin itu bukan privilege. Miskin bukan privilege lah. Privilege. Jadi privilege itu kan adalah apa ya? Hak istimewa gitu ya. Benar gitu kan kali. Ya, Anda diberikan hak istimewa karena tahun kemarin Anda sudah melakukan sesuatu. Kalau misalnya gini, ketika Anda sudah bekerja keras, akhir tahun mendapatkan bonus, itu kan hak privilege Anda karena memang Anda sudah mengerjakan sesuatu dulunya. Baru Anda dapatkan hak itu, hak privilege yang bisa diambil lebih dari orang-orang karena kamu memang bekerja keras. Lebih means that you have done more, gitu kan ya. So you're entitled more, gitu kan ya. Betul. Tahun kemarin beresin masalah, tahun sekarang dapat ininya, berarti tahun depan lu akan dapat lebih lagi karena tahun ini aja udah dikasih privilege. Seperti itu. Dan kalau nggak dipakai, sayang setengah mati karena kurang lebih sekitar 8-9 bulan lagi ini udah akan rubah. Ya, karena lo bilang ya, efek dari CEO berikutnya itu masuk udah di bulan 10, bulan 11 gitu ya, Will ya. Betul. Makanya waktu itu begitu cepatnya, silakan kerjakan dan kejar apa yang memang Anda inginkan, Anda ingin tuju. Amin. Oke, Will, thank you untuk episode kuda ini. Seperti biasa rekan-rekan, program ini terlaksana atas kerjasama Metrapreneurs beserta Resurrections Media Nusantara. Semakin kita berjalan, seperti kita sudah ketahui bahwa ada kecenderungan untuk menurunkan dari status pandemi menjadi endemi. Namun saya sama William tidak akan lupa untuk mengajak rekan-rekan semuanya, terutama mengingatkan kami sendiri untuk melakukan 6M. William, monggo. Makan yang bermanfaat dan bergizi. Itu sangat penting sekali karena baru gua ngobrol sama teman gua yang di sebelah nih. Kemarin makan gorengan, sekarang hati-hati. Penting sekali, jangan mikir hanya dengan memakai masker atau menjaga jarak sudah cukup. Makan juga harus yang benar. Oke. Dan jangan lupa menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Betul kan, Mel? Satu lagi apa? Cuci tangan. Udah hafal lo ya, udah hafal. Oke, William, thank you very much. Rekan-rekan, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, Will. Thank you. Bye, bro. Yo.